Pemirsa, 3 hari pasca gempa, puing reruntuhan kantor Gubernur Sulawesi Barat mulai dibersihkan. 2 alat berat dikerahkan. Alat berat mulai membersihkan puing gedung kantor Gubernur Sulawesi Barat yang ambruk pasca gempa bumi dengan magnitudo 6,2 Jumat dini hari lalu. Alat berat mengangkat reruntuhan gedung kantor gubernur yang berada di Jalan Abdul Malik Patane Endeng, Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju. Proses pengangkatan reruntuhan dilakukan 2 tim, yakni tim Balai Pelaksana Jalan Nasional dan tim Balai Bendungan. Alat-alat kami sekarang sudah bergerak sekitar ada 9 dari Balai Jalan dan Balai Wilayah Sungai. Terus hari ini akan proses untuk pengangkatan material ini mengarah ke tempat yang kami sementara cari tempatnya. Sementara pembersihan puing hari ini difokuskan di kantor gubernur. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Abdullah Daeng Sirwa, TV One mengabarkan. Kita akan menyapa reporter TV One Hijul Akbar yang berada di posko pengungsian kantor Gubernur Sulawesi Barat. Hijul, bagaimana posko pengungsian di sana? Sudahkah semakin banyak distribusi logistik, medis maupun kebutuhan air di sana, Hijul? Ya, selamat sore Sofyan dan juga pemirsa. Kembali kami akan mengupdate informasi mengenai penanggulangan bencana gempa yang terjadi di Mamuju dan juga Majene, Sulawesi Barat. Informasi terakhir mengenai korban jiwa yang kami dapat dari pihak BNPB yang ini, berdasarkan data yang dikeluarkan BNPB pagi tadi, sudah ditemukan adanya 56 orang meninggal dunia akibat bencana ini, di mana rinciannya adalah 47 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan juga 9 orang di Kabupaten Majene. Sementara kami juga mendapatkan informasi bahwa tim SAR sudah menyelesaikan atau pencarian mengenai korban ini sudah usai pada hari ini, dan saat ini kami sedang menunggu apakah ada update terbaru mengenai data korban meninggal dunia akibat bencana gempa yang terjadi di Sulawesi Barat. Dan tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa mulai hari ini tim dari Kementerian PUPR sudah mulai diturunkan di kota-kota, maksud kami di beberapa lokasi di Kabupaten Mamuju dan juga Majene, dan juga di kantor Gubernur Sulawesi Barat yang berada di Mamuju. Alat-alat berat yang diturunkan dari tim dari Kementerian PUPR ini baru bisa digunakan usai dari evakuasi korban yang dilakukan oleh tim SAR. Maka di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa pencarian korban sudah selesai dan hanya tinggal mengevakuasi puing-puing dan juga beberapa barang yang juga terdampak dari gempa yang terjadi di Sulawesi Barat. Dan kami juga tadi mendapatkan informasi langsung dari Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahwasanya tim PUPR juga turun ke Sulawesi Barat ini untuk menyediakan air bersih kepada pengungsi-pengungsi di setiap posko mandiri maupun posko yang didirikan oleh pemerintah, dan selain itu juga memastikan bahwa kebutuhan dari toilet umum di setiap posko ini juga terpenuhi. Di mana kami juga tadi sempat mencari beberapa dari pengungsi, di mana memang sampai saat ini distribusi bahan pokok memang belum merata, namun sebagian besar posko ini sudah mendapatkan bahan pokok tersebut. Hanya saja kebutuhan air bersih ini masih sangat dibutuhkan oleh mereka. Karena itu, mulai hari ini tim dari PUPR akan mengusahakan agar seluruh posko-posko yang ada di Mamuju maupun di Majene ini kebutuhan air bersihnya dapat dipenuhi. Dan bicara mengenai kebutuhan daripada masyarakat yang berada di posko, kebutuhan yang juga penting ya ini adalah kebutuhan akan daya listrik, di mana untuk penanganan listrik memang saat ini belum 100% dapat diupayakan kembali menyala di setiap pelosok kota Mamuju dan juga Majene. Namun kami mendapatkan update terbaru hari ini dari pihak PLN, di mana per tanggal 17 Januari 2021 dari total 872 gardu yang terdampak akibat gempa Jumat dini hari lalu, ini sudah 552 diantaranya sudah kembali menyala. Ini artinya sudah sekitar 63% dari
penduduk ini sudah kembali merasakan listrik dan juga kembali menyala. Dan kami juga tadi sempat lihat beberapa dari foto yang lokasinya memang tidak ada listrik, namun sudah mulai diberikan gardu dari pihak pemerintah daerah juga untuk membantu agar mereka ini bisa merasakan listrik. Dan kami juga tadi sempat lihat posko yang berada di RSUD Mamuju, di mana di sana juga lahan diberikan dari pihak rumah sakit kepada masyarakat yang terdampak di sekitar rumah sakit tersebut agar bisa juga mengungsi dan juga mendapatkan listrik langsung dari gardu RSUD tersebut. Kami kembalikan ke studio, Sofian. Baik, Hijul Akbar langsung melaporkan dari Mamuju, Sulawesi Barat, tempatnya di kantor Gubernur Sulawesi Barat. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menyatakan akan membuka konektivitas atau jalur penghubung Mamuju ke Majene yang terputus pasca gempa dan pembersihan puing bangunan dalam waktu 2 minggu. Kementerian PUPR juga akan mengaudit kelayakan struktur bangunan dan menyediakan sarana dan prasarana di posko pengungsian. Berikut pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono saat kunjungan ke Mamuju, Sulawesi Barat. Pertama tadi prioritasnya membuka konektivitas Mamuju dan Majene sehingga BBM bisa masuk dari segala arah. Yang kedua, saya harus membersihkan puing-puing. Itu dalam waktu tadi baru saja mendapat laporan bahwa semua korban menurut Basarnas sudah bisa diperkirakan sudah dievakuasi semua. Sehingga kami bisa bekerja untuk membersihkan dan saya kasih waktu tidak lebih dari 2 minggu semua harus bersih. Ya. Kemudian yang ketiga, semua bangunan harus akan kita audit teknis. Jadi kalau sebelah ini tadi kelihatannya masih berdiri, tapi layak atau tidak layaknya belum tahu. Ya, karena harus kita lihat pengaruhnya pada struktur bangunan. Tapi sebelum itu, setelah nanti membersihkan, sembari juga prioritasnya menyediakan prasarana pendukung di pengungsian, sanitasi dan air bersih hal yang harus. Jadi kami dari Cipta Karya nanti juga akan membangun toilet-toilet, karena toilet mobile yang ada tidak cukup. Walaupun kami akan datangkan terus, tapi akan juga kita bangun toilet dan sumber air bersihnya. Ya, kami sedang bentar lagi alat bor sudah datang, akan secara cepat pasti pemboran, tapi kita juga ada beberapa lokasi sumber air, sekitar 5 atau 2 kilo itu akan kita tarik untuk menyediakan air. Ya, jadi sanitasi dan air di pengungsian, prioritas ketiganya, baru nanti mengaudit semua bangunan-bangunan, khususnya bangunan pemerintah dan perumahan. Nanti akan kita lihat, kami lihat perumahan pemerintah provinsi ini katanya sudah layak dan tidak layaknya. Ya, sekali lagi itu harus diaudit. Kemudian prasarana-prasarana lainnya, irigasi. Ada irigasi seka-seka, ada irigasi lajik, lakejo, itu juga harus kita perbaiki supaya penduduk bisa beraktivitas pertanian seperti semua. Jadi insya Allah itu semua akan kita kerjakan secepatnya. Pemirsa, Breaking News TV One akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda sesaat lagi.